Baik. Balik lagi di Darder. Kenapa kita dornya penonton yang jawab? Karena kita nggak pede. Bilang Darder dong, secara langsung kita nggak pede gitu. Karena nggak semuanya Darder ya. Bukan karena nggak semuanya Darder dong. Apa tuh? Karena semuanya nggak Darder. Ya, percobaan pertama lah. Bener kan yang gue bilang minggu lalu, kayaknya nggak pantas dah Kiki Ungu gitu. Nggak pas juga saya. Dia masuk udah ngejelasin keresahan tentang kenapa ungu gitu. Kenapa Ungu? Yang ngasih saran siapa sih? Ini kan kalau ada penjelasan seenggaknya terjawab gitu. Yoi. Kan orang stand up kan mau nonton kenapa dan mau nonton lucunya gitu. Kalau lucunya dikit ya kenapanya seenggaknya jawab. Kan dulu ada tuh Rispo Kiki Bisul. Kiki Bisul. Ada sebabnya kan? Ya, tapi dia Karena masuk dia bisulan, iya, sering bisulan. Kenapa Kiki Bisul? Harus dijelasin. Jadi orang tetap nempel walaupun nggak pantas kan namanya, tapi tetap nempel gitu. Gitu. Coba lah, ntar diperbaiki. Ini komika berikutnya nih, siapa nih? Ada lagi ya? Bang Tommy. Terakhir ya? Tommy minyak wangi. Enggak, masih ada lagi. Kopi minyak wangi. Anda terlalu mencari-cari namanya nih. Terlalu mencari-cari nama. Ada komik berikutnya. Ini di taping kali ini beliau terakhir ya? Ya terakhir. Ya. Ini Ada dia dari- nanti ada Ipin nanti katanya. Ipin juga. Oh, taping selanjutnya aja ya. Taping selanjutnya. Ini dari Depok juga. Dari Depok juga pastinya. Ya, PR kita satu lagi. Ini dia. Tommy Hai. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil, tepuk tangan buat teman-teman penonton yang dibayar pakai ciki. Iya. Oke. Kemungkinan Bang Iyam akan menyesal ya mengundang komika baru Depok gitu ya. Karena akan sulit gitu. Ya teman-teman, kenalin nama gue Tommy gitu, dan gue juga dari Depok. Di sini yang sering naik KRL, tepuk tangan teman-teman. Ya, menurut gue cewek itu paling banyak menjadi korban pelecehan seksual, terutama di kereta. Makanya PT KAI menyediakan gerbong khusus wanita. Ya kan? Masalahnya, gue sering banget bang ngelihat gerbong wanita yang diisi sama cewek-cewek jelek. Maksud gue kalau jelek di gerbong tengah juga aman ya. Ngapain di situ maksud gue gitu. Aman-aman aja di gerbong tengah. Gara-gara mereka yang cantik nggak kebagian dan di gerbong tengah akhirnya dilecehkan. Makanya gue punya saran buat PT KAI gitu. Kalau bisa diganti. Harusnya gerbong khusus wanita cantik. Yang jelek di tengah, kalau bisa di atas kesetrum sekalian gitu kan. Biar gosong sekalian gitu. Jelekin natural jadinya gitu ya. Gosong sekalian gitu ya. Sebel gue gitu kan. Dan alhamdulillah teman-teman gue sudah menikah gitu. Gue sudah menikah. Menurut gue sebagai yang sudah menikah, itu menikah itu menjadi hal yang baik gitu. Contohnya sebelum menikah gue tuh sering banget minum alkohol bang. Semua alkohol gue coba kecuali ciu. Karena menurut gue ciu itu bahaya dan gak enak. Pernah teman gue gitu minum ciu. Besoknya masuk rumah sakit. Gara-gara ciu dia mabok. Nonjok abri. Maksudnya sakit pasti ditonjok gitu ya. Kasihan gitu. Maboknya gak seberapa, rumah sakitnya gak seberapa kan. Dan jujur gitu bang, gue sebagai suami itu merasa tertekan gitu. Karena sebagai suami dituntut harus selalu kuat. Gak bisa kita lemah. Misalkan gitu, gue pulang kerja, ngeluh gitu kan. Aduh, hari ini capek banget gitu. Istri pasti bakal ngejawab. Dan diadu gitu.
Ya elah, capek ngapain sih? Capek juga aku ngurus anak, ngurus rumah, ngurus RW gitu. Capek banyak gitu. Yang lebih parah, gue pernah kejadian bang, lagi capek-capek pulang kerja, itu malah ditanya. Gue pulang gitu capek. Yang, kamu kok pulang kerja kenapa nggak narik Gojek aja gitu? Maksud gue orang pulang kerja itu ditawarin makan, gue ditawarin kerjaan anjing kata gue. Kok bisa gitu? Kenapa harus ditawarin kerjaan lagi gitu? Emang harus kuat gitu suami itu. Aneh gitu, nggak bisa lemah tuh, nggak bisa ngeluh tuh nggak bisa. Dan jujur gitu bang, gue datang ke situ alasannya bukan gara-gara pengen stand up gitu, pengen nganterin teman gue berobat itu pakai training. Karena nyari alasan buat keluar ke istri itu susah. Banyak banget alasannya gitu kan. Contohnya gitu, istri gue itu suka sebel kalau gue alasan nongkrong. Jadi dia tuh suka sindir di WhatsApp bang, di status. Kayak sebaik-baiknya keluarga suami tuh harus lebih baik sama keluarganya. Gua bang baru nyampe tongkrongan baca itu langsung pulang, belum juga ngebakar rokok, belum, langsung pulang gitu. Gue samperin istri gua, kamu kenapa nyindir aku? Kalau kamu nggak ngizinin bilang. Enggak, aku nggak nyindir di situ, orang Habib Jafar yang ngechat gitu. Kata gue gimana maksud gue? Di mana punchline ya bang? Di mana itu? Di mana gitu? Di mana gitu kan? Dan alhamdulillah gitu, gue sekarang mungkin teman-teman ada yang suka nonton konten kayak cewek yang diwawancara, boleh tepuk tangan. Wih. Jadi kontennya gini, ada cewek yang diwawancara, kira-kira lu kalau mau nikah mau cowok yang kayak gimana? Pasti suka kan ya? Gue pernah bang, dan sebel. Kenapa? Karena ada cewek yang diwawancara, jawabnya aneh gitu. Ditanya, mau cowok yang kayak gimana? Dia jawabnya gini, ya saya sih nggak muluk-muluk. Saya pengennya cowok yang gajinya 30 juta per bulan. Gue sih nggak masalah bang sama kontennya. Yang jadi masalah, muka ceweknya kayak petinju Medan anjing kata gue. Sumpah, maksud gue kalau sumpah keras banget mukanya. Maksud gue kalau mukanya pas-pasan, jangan 30 juta per bulan, yang UMR Boyolali aja, yang segitu-segitu aja gitu maksud gue. Kenapa harus 30 juta gitu? Sesuaikan dengan muka Anda kan gitu. Dan terakhir gitu teman-teman, menurut gue, dan gue sudah menikah gitu, dan lupa lagi apa satu bit. Dan menurut gue sudah bekerja teman-teman, sudah bekerja di daerah Bekasi gitu kan. Dan menurut gue kerja di pabrik itu jauh dari kata nyaman bang. Sumpah di pabrik gue tuh gerah banget. Setiap hari gue harus keringetan. Setiap hari gitu. Bahkan teman gue itu keringetnya udah segede biji jagung. Yang lebih parah itu kalau siang itu udah segede jagung bang. Makin gede gitu. Dan kerja di pabrik bukan hanya gerah, tapi bahaya. Bahaya. Apalagi operator mesin. Harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, itu pasti ada kecelakaan kerja, bang. Contohnya teman gua, belum lama teman gua 3 jarinya putus, bang. Kepencet mesin, keputus gitu. Masalahnya, orang itu tuh jadi tetap semangat dalam bekerja dan nggak pernah ngeluh. Apalagi soal makan. Karena alasannya nggak bisa dirubah. Kalau pakai tangan kiri kan tangan jelek ya. Harus udah pakai tangan kanan. Masalahnya itu kan tangan kanannya udah jelek. Udah jelek gitu, udah cacat gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih teman-teman.